ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Kalau hari ini engkau ada di sini, nyatakan kepada Tuhan bahwa hidupmu berharga. Engkau dipersiapkan Tuhan menjadi sesuatu yang besar.
terlalu melebihi. Padahal kita semua ini sama. Amin. Aja yang membedakan ya kami yang lain tidak ditahan di sini. Tapi saudara-saudara semua ditahan di sini itu karena kasih Tuhan. Amin. Kami punya tema, sebenarnya tema yang diambil Indonesia seluruhnya adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara semua. Saya bilang sama saya berdoa dan saya bilang Tuhan, selama 1 tahun ini sudah semua hal kita lakukan. Lakukan apa itu? Natal di gereja itu hal biasa. Tapi menurut Tuhan Natal itu kami harus bawa kemana? Dan puji Tuhan, saya puasa 100 hari. Hari ini hari yang terakhir. Dan Tuhan kasih tema ini. Apa itu? Yesus mengubah hidupku. Amin. Percaya Yesus mengubah hidup saudara. Dia mengubah kita. Dia penuh cinta. Hanya kadang-kala kita yang memberikan cinta kita ke dunia. Orang tua kita, mereka mencintai kita tulus. Tapi kadang-kala apa yang mereka kasih tahu sama kita, itu gak baik kan. Tapi cinta Tuhan itu, itu mau lari sembunyi, itu mau jadi begal, itu mau jadi pencuri, itu mau jadi pemerkosa, itu mau jadi kejahatan model bagaimana, dia tetap cari kita. Kenapa? Dia ubah kita. Amin. Biasa melatih dengan, bukan saya pelatih sih, saya bergabung di satu klub yang namanya tinju, muay thai, kemudian taekwondo. Wow, bagi saya itu semangat luar biasa ini. Kalau orang datang gertak saya cuma diri duluan. Dan kalau mau tahu apa yang saya lakukan, saya jadi tukang pukul bayaran. Wah, saya keluar, saya di rumah, saya orang tua tahu saya baik-baik saja. Tapi kalau saya keluar, saya teman-teman yang dulu seberumah tangga, dong kasih foto saja dan dong bilang Mer. Tadi saya asal dari Serui. Puji Tuhan, saya punya suami namanya Jan Piet Homer, orang Maibrat. Suami saya waktu itu kerja kami buka pelayanan di Bandara Kambuaya. Dan puji baru berjalan 8 tahun ya Pak. Iya, puji Tuhan. Kami punya anak, ada 3, ada Landra, ada di Bandung. Saya percaya bahwa kalau Tuhan tidak minta maaf saya taruh Alkitab sebentar. Saya punya visi terbesar adalah karena saya sudah bisa pukul orang sampai masuk dalam rumah, saya undang semua yang ada di pulang. Jago kandang saja. Tapi saya bisa pukul dia dari sekolah sampai ke rumah. Saya punya teman-teman hanya bilang, Mer, ini ada foto perempuan yang selingkuh. Saya bilang, tenang. Kira-kira kau bayar saya berapa? Mereka bilang, pokoknya kau pukul bareng jadi dulu baru saya kasih. Saya bilang, sip, mantap. Maaf ya, saya berdiri di sini saja supaya semua di sana bisa lihat saya jelas. Jelas toh? Apa terada yang jelas? Ini manusia besar sekali. Oke, yang sudah dapat kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 15. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka. Iya. Terus, baca terus. Oke. Tapi ada ayat yang memberitahukan buat mereka, yaitu lalu malaikat itu, ayat yang ke-10. Lalu malaikat itu lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dengar baik, orang mau pergi ke sesuatu tempat itu pasti ada kejadian. Coba di Mai berarti pilkada. Orang bilang, kok belum tahu kah? Kemarin itu ada orang potong orang kah? Yesus baik. Dia mata 2 orang cungkel. Dia kaki tangan orang potong. Di mana? Di Kabupaten. Yuk kah? Teman, mari tong gas pilihan. Dia mau lihat bukti dulu baru tahu. Betul. Aduh, Yesus baik. Kalau tong inton terhati-hati ini tetap to lebu juga. Jadi awasan buat kita. Malaikat memberitahukan itu. Dan gembala-gembala yang dipandang sederhana, tak apa-apa, tinggal di padang saja kena dingin, kadang-kala tidak dianggap. Tapi mereka pergi melihat, ada hal yang berubah dalam hidup mereka.
ada keselamatan Tuhan. Dua hal saja yang saya mau bagikan buat kita, yaitu bahwa orang-orang yang pergi bertemu dengan Yesus, mereka diubahkan. Saya percaya kita semua harus diubahkan. Bukan tahun baru, Natal saja, setiap hari. Amin. Dari pola pikir yang salah, tutur kata yang salah, baku tersenang di dalam lapas ini juga pasti tersenang di satu sama lain. Kami besti semua. Saya juga ikuti kamu di TikTok kah? Ada bikin TikTok kah? Di lapas ada bikin TikTok. Bagus. Tapi lakukan yang baik supaya ke depan waktu Anda keluar, harga diri Yesus itu ada dalam diri kita. Amin. Kira waktu Bapak ada di sini, ingat dorang di rumah kah tidak? Ingat, sekalipun teringat ya. Selalu komunikasi, luar biasa. Berarti dorang punya harapan dan Bapak juga punya pengharapan satu waktu Bapak keluar berubah ya. Yes. Tidak mungkin kita saya mau nanti saya anak juga melanjutkan visi yang sama di sini. Tidak. Semua orang mau. Kalau saya diubahkan, saya pernah jatuh, harus diputus. Perselingkuhan itu, waduh enak, orang bakal istri bakal luar biasa, dia tetap bilang, aduh tidak bisa, dia terada sama dengan tapi dia lupa kalau dia menikah, sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dengar baik, Tuhan mau hidup kita diubahkan. Bukan Natal saja, setiap hari sadar diri buat satu komitmen dengan Tuhan. Ini kertas ada kami bagi ya. Kertas ini merupakan komitmen Anda sepanjang 1 tahun ke depan. Anda mau berubah atau tidak? Tulis di sini. Taruh di Alkitab, doakan setiap hari. Dan saya mau katakan buat saudara, Alkitab ini adalah cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Seberapa besar keputusan yang dikatakan oleh pengadilan, engkau akan dibebaskan karena roh Tuhan ada padamu. Ikulah salib. Amin. Mari Bapak-bapak, jemaat Tuhan, kita berdoa bagi saudara-saudara kita ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Apa yang kau buat, Tuhan sudah melupakannya. Dan Tuhan mau usia engkau, dan Tuhan mempersiapkan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Kalau hari ini engkau ada di sini, nyatakan kepada Tuhan bahwa hidupmu berharga. Engkau dipersiapkan Tuhan menjadi sesuatu yang besar di depan nanti. Haleluya. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang engkau rasakan hari-hari ini, ketakutankah? Masalah yang engkau rasa tidak bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada roh Tuhan yang besar, ada heran yang lain. Perubahan itu terjadi atas hidup. Ketetapan Tuhan, engkau punya sesuatu yang pernah engkau buat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau meninggalkannya hari ini, Tuhan mengisai. Esangkara bakatakan ayasai. Erala bakatakan ayasai. Tuhan tahu engkau sekalipun salah di matanya, kejahatan apapun yang kau lakukan, hari itu yang baik di depan engkau. Erala bakatakan ayasai. Tuhan mempersiapkan engkau bagi sesuatu yang besar di depan engkau. Ada sesuatu revival ada yang tidak pernah engkau tahu akan terjadi atas hidupmu ke depan. Kalau engkau sudah menyakiti keluargamu, mulai hari ini dan seterusnya, lihat Tuhan yang mengasihi engkau tanpa batas. Lihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau, akan menyatakan kebesaran itu bagi engkau. Allah peduli dan mengerti tentang hidupmu. Tidak ada perkara yang tidak mungkin dia kerjakan dalam hidupmu. Mungkin engkau sudah bergumul dalam hatimu tentang beban yang engkau alami di tempat ini. Lihat Tuhan yang pegang tanganmu. Lihat Tuhan yang hari ini memeluk engkau dengan kasih sayangnya. Dia tidak akan meninggalkan engkau, tapi dia membuat engkau menjadi sesuatu yang baru. Apapun yang kau rasakan hari-hari ini, engkau akan melihat janji Tuhan terjadi atas hidup. Sekalipun pandangan manusia menganggap engkau tidak bisa, engkau jahat, tapi kasih sayang Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi seorang yang luar biasa di pemandangan. Lewat hidupmu, engkau akan kembali mengangkat nama baik orang tuamu.
orang, tapi Tuhan akan membawa engkau untuk melihat yang Tuhan inginkan adalah menjadi seperti yang Tuhan mau. Anak cucumu akan diberkati. Apapun persoalan yang kau hadapi, sekalipun divonis beban dalam hidupmu, engkau akan terkejut melihat pembelaan Tuhan terjadi atas hidup. Tuhan pulihkan saudara-saudaraku ini. Apa percaya mereka akan berdiri bagi negeri ini. Mereka akan menyaksikan bahwa anak Papua akan diselamatkan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, generasi Papua akan diselamatkan bagi nama Tuhan. Lewat hidup mereka ya Tuhan, lewat kesaksian mereka, generasi Papua diselamatkan. Oralaba katakan ayasera. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anda pegang nomor belakang. Oralaba kata. Haleluya. 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 Hamba berdoa, rencana kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Mulai hari ini ikrar Tuhan terjadi atas hidup mereka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi atas hidup mereka. Mereka tidak akan menjadi sama, tetapi mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya harta pusaka abadi mereka. Kami berdoa dan melepaskan anugerah cinta kasih Tuhan mengalir atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka ada di tempat ini, mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Jika mereka tidak diubahkan, Tuhan semakin keras dengan cara Tuhan yang ajaib sampai mereka melihat perubahan itu terjadi. Hamba berdoa memberkati kehidupan mereka. Kutuk yang mereka lakukan, hamba berdoa, hamba putuskan di dalam nama Yesus. Roh narkoba diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh begal pencuri kejahatan dalam bentuk apapun, hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah turun ke dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi mereka bercahaya tatkala mereka keluar menjadi generasi yang hebat. Ini doa kami. Bangunannya itu ada di Pangkalan Minyak, itu berhadapannya. Ya, kalau ada saudara-saudara yang melintasi wilayah itu nanti bisa lihat. Dan ibu sendiri jadi gembala sidang di situ. Dan juga kami berkolaborasi dengan Yayasan Barak Haniel Papua. Jadi Yayasan Barak Haniel Papua ini, Barak Haniel ini bahasa Ibrani ya, dari bahasa Ibrani. Jadi Barak Haniel artinya berkat dan anugerah bagi Papua. Jadi Yayasan Berkat dan Anugerah bagi Papua, Yayasan Barak Haniel Papua. Nah, jika Tuhan izinkan nanti setelah dari sini kami merencanakan juga khusus buat yayasan nanti di Lapas Sorong lagi untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Seperti itu. Dan kami jemaat tahun ini menyepakati untuk Natal tidak di gereja. Jadi kami mau Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini dan hari ini. Dan ini sebagian kecil dari jemaat kami yang hadir. Sebagian besar dari jemaat kami karena ada agenda lain, ada aktivitas lain, lalu mereka tidak ikut hadir bersama-sama dengan kami di sini. Tentunya atas nama Gembala Sidang, tetapi juga atas nama pengurus yayasan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lapas dan juga seluruh pegawai di tempat ini yang menerima surat masuk kami lalu bersedia untuk kami bisa berkomunikasi. Lalu hari ini kita berjumpa sama-sama di tempat ini. Tetapi penyerahan barang dan sekaligus penyerahan secara simbolis, saya minta Ibu Ketua Departemen Kaum Wanita mendampingi untuk penyerahan dari sisi gereja. Nanti Ibu Mary, Ibu Pendeta Mary menyerahkan dari sisi yayasan karena Ibu sendiri yang ketua yayasan. Kalau saya hari ini jadi pembina saja. Saya Gembala Sidang Mary Puadi dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Bandara Kambuaya.
kami memiliki satu program, yaitu kami Natalan keluar sama saudara-saudara kami yang ada di lapas. Harapan kami, kedatangan kami di sini, saudara-saudara kami yang ada di lapas, boleh mengalami perubahan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dan memiliki karakter Kristus. Makasih.